Aika, saya Elisa Saleh dari 5T3 dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang materi forward dan backward chaining. Pertama, forward chaining. Forward chaining adalah metode penalaran yang dimulai dari kumpulan fakta-fakta awal yang diketahui. Kemudian sistem akan menerapkan aturan-aturan atau dalam kurung rules yang sesuai untuk menyimpulkan fakta baru hingga akhirnya mencapai tujuan dan kesimpulan tertentu. Pendekatan ini dikenal juga dengan istilah data-driven reasoning karena proses inferensinya digerakkan oleh data atau informasi yang tersedia. Bagaimana forward chaining ini bekerja atau mekanismenya? Forward chaining menggunakan basis pengetahuan dalam kurikulum web based dan mesin inferensi. Langkah-langkah umumnya sebagai berikut. Yang pertama ada inisialisasi fakta awal. Sistem mulai mendengar sekumpulan fakta awal yang diketahui benar. Fakta ini bisa berasal dari input pengguna, hasil observasi atau data sensor. Lalu selanjutnya ada pencocokan aturan atau matching. Sistem memeriksa seluruh aturan yang di dalam basis pengetahuan. Setiap aturannya berbentuk if dalam kurung kondisi atau premis, then dalam kurung kesimpulan atau aksi. Lalu sistem akan mencari aturan di mana semua kondisi premisnya sesuai dengan fakta yang ada. Jika suatu aturan cocok atau premisnya benar, maka aturan tersebut akan ditimbangkan atau fired dan kesimpulannya ditambahkan dalam daftar fakta baru. Lalu selanjutnya ada penambahan fakta baru. Fakta baru yang dihasilkan dapat digunakan ulang untuk memicu aturan lain. Proses ini akan terus berulang. Lalu yang terakhir, pemeriksaan tujuan. Jika kesimpulan atau tujuan yang diinginkan sudah muncul di dasar fakta, sistem akan berhenti. Jika tidak, sistem akan terus mencari hingga tidak ada aturan yang bisa diterapkan lagi. Contoh kasus penerapannya, ini kita punya sistem pakar diagnosa penyakit. Pertama, kita punya basis fakta. Fakta yang pertama itu pasien demam, sedangkan fakta kedua pasien batuk. Dan basis aturan, rule pertama, if pasien demam and batuk, then pasien flu. Lalu rule kedua, jika pasien flu, pasien butuh istirahat. Dan rule ketiga, jika pasien flu, maka suhu tubuh di atas normal. Berdasarkan basis fakta dan basis aturan ini, sistem akan melakukan langkah penalaran. Dengan fakta awal, pasien demam, pasien batuk. Dengan fakta ini, sistem akan mencocokkan dengan aturan rule pertama. Karena rule pertama terpenuhi, lalu sistem akan menambahkan fakta baru, yaitu pasien flu. Fakta baru pasien flu ini menyalakan rule pertama dan rule ketiga. Kesimpulan dari rule kedua menyimpulkan bahwa pasien butuh istirahat, dan rule ketiga menyimpulkan bahwa suhu tubuh pasien di atas normal. Dari hasil ini, sistem menyimpulkan bahwa pasien menderita flu dan butuh istirahat, serta suhu tubuh pasien di atas norm. Sistem ini menunjukkan bahwa forward chaining bekerja berdasarkan data yang tersedia menuju penemuan kesimpulan baru secara berurutan. Adapun kelebihan metode forward chaining, yaitu metode ini akan bekerja dengan baik ketika masalah bermula dari mengumpulkan atau menyatukan informasi, kemudian mencari kesimpulan apa yang dapat diambil dari informasi tersebut. Metode ini mampu menyediakan banyak sekali informasi dari hanya sejumlah data kecil. Metode ini pula merupakan pendekatan paling sempurna untuk beberapa tipe dari problem solving task, yaitu planning, mentoring, control, dan intervention. Selain kelebihan di atas, metode forward chaining ini juga memiliki kekurangan, yaitu
kemungkinan tidak adanya untuk mengenali di mana beberapa fakta lebih penting daripada fakta lainnya. Sistem biasa saja menanyakan pertanyaan yang tidak berhubungan. Walaupun jawaban dari pertanyaan tersebut penting, namun hal ini akan membingungkan user untuk menjawab pada subjek yang tidak berhubungan. Setelah kita mempelajari tentang forward chaining, sekarang kita akan lanjut pada backward chaining. Backward chaining atau penalaran mundur adalah metode inferensi logika yang dimulai dari tujuan atau hipotesis lalu bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang mendukung kesimpulan tersebut. Sistem akan memeriksa apakah kesimpulan atau goal bisa dibuktikan berdasarkan aturan yang ada dan fakta yang diketahui. Jika fakta belum lengkap, sistem akan menelusuri aturan lain atau membuktikan fakta yang dibutuhkan sampai ditemukan fakta yang benar atau goal terbukti, atau tidak ditemukan fakta yang mendukung, yang artinya goal gagal dibuktikan. Backward chaining merupakan pendekatan goal driven reasoning, artinya proses penalaran berfokus pada pencapaian tujuan tertentu, bukan pada eksplorasi semua kemungkinan. Mekanismenya, proses backward chaining secara umum meliputi langkah-langkah berikut. Pertama ada penentuan tujuan atau hipotesis. Sistem mulai dari pertanyaan yang ingin dibuktikan, misalnya apakah pasien flu. Lalu cari aturan yang menghasilkan tujuan tersebut. Sistem akan mencari aturan yang memiliki kesimpulan sama dengan tujuan. Lalu yang ketiga, uji premis dari aturan. Untuk membuktikan kesimpulan pasien flu, sistem perlu memastikan bahwa premis pasien demam dan batuk benar. Lalu yang keempat, telusuri mundur jika fakta tidak ada yang diketahui. Jika premis belum diketahui, sistem akan membuat tujuan baru atau goal untuk mencari kebenaran fakta tersebut melalui aturan lain. Jika semua premis terbukti benar, maka kesimpulan akan terbukti. Jika ada premis yang tidak dapat dibuktikan, maka kesimpulan itu gagal. Lalu kita punya contoh kasusnya sama seperti yang tadi dengan kasus jet yang penyakit. Tujuan dari kasus ini adalah untuk mengetahui apakah pasien menderita flu dengan basis aturan. Aturan pertama, jika pasien demam dan batuk, maka pasien terkena flu. Jika pasien lalu rule kedua, jika pasien flu, maka pasien perlu istirahat. Dan rule ketiga, jika pasien kontak dengan penderita flu, maka pasien dinyatakan memiliki demam. Lalu dengan basis fakta, pasien batuk dan pasien memiliki kontak dengan penderita flu. Kemudian akan melakukan langkah penalaran dengan tujuan membuktikan pasien flu. Sistem akan mencari aturan dan pasien flu dengan rule pertama cocok. Dari rule pertama ini lalu yang ketiga, mencari aturan dan pasien demam sama dengan rule ketiga cocok. Premis tiga cocok, pasien kontak dengan penderita flu, maka pasien demam itu terbukti. Sekarang dengan kedua premis, rule pertama terpenuhi, ya, artinya pasien flu terbukti. Jika sistem ingin tahu rekomendasi, sistem akan menggunakan rule kedua, karena pasien flu benar sama dengan pasien perlu istirahat.
Kelebihan dari backward chaining, metode ini efisien jika tujuan spesifik. Sistem hanya menelusuri aturan yang relevan dengan tujuan, bukan semua aturan. Yang kedua, hemat waktu dan sumber daya, cocok untuk sistem yang berfokus pada pembuktian suatu hipotesis tertentu seperti diagnosis penyakit. Yang ketiga, mendukung penalaran deduktif, cocok digunakan dalam sistem yang memerlukan logika deduktif dari umum tersebut. Lalu, interaktif dan fleksibel. Sistem dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menanyakan fakta yang belum diketahui. Selain kelebihan tadi yang sudah disebutkan, metode ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tidak cocok untuk eksplorasi umum karena sistem hanya menelusuri aturan yang relevan dengan tujuan tertentu, bukan untuk mencari semua kemungkinan. Yang kedua, bergantung pada tujuan yang jelas. Jika tujuan tidak ditentukan dengan baik, sistem tidak tahu dari mana harus memulai. Lalu, kompleksitas meningkat jika banyak sub-goal. Tiap sub-tujuan dapat bisa memunculkan sub-tujuan baru, sehingga proses pengeluaran bisa menjadi sangat panjang. Yang terakhir, membutuhkan fakta yang akurat. Jika data dasar tidak lengkap atau salah, hasil penalaran juga bisa. Jadi kesimpulannya, forward chaining dan backward chaining merupakan metode penalaran dalam sistem Forward chaining bekerja dari fakta menuju kesimpulan itu dalam data driven, sedangkan backward chaining bekerja dari kesimpulan menuju fakta goal driven. Hal ini membuat forward chaining cocok untuk prediksi dan eksplorasi data, sedangkan backward chaining lebih tepat untuk diagnosis dan pembuktian hipotesis. Keduanya saling melengkapi dan membantu sistem mengambil keputusan secara logis dan terstruktur. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.